Santet itu, saudara, untuk saudara kenali, saudara harus pahami, hanya ada dua jalan masuknya. Jalan masuk santet itu ada dua. Yang pertama adalah jalur sakit hati. Orang akan menyantet hidupmu kalau dia sakit hati sama engkau. Itu adalah jalan masuk yang pertama. Yang kedua, jalan masuknya adalah itu sebuah perampokan. Kok perampokan, Pak Johan? Ya, tujuannya adalah untuk merampok kebahagiaanmu, merampok keuanganmu, merampok dirimu. Kok bisa, Pak? Ya. Kalau telingamu engkau izinkan daun muda yang berbisik, berdesa-desa dengan desis ular, saudara. Ya. Saya temukan di dalam pelayanan, ada banyak pria kehilangan uangnya oleh karena desis ular. I love you. Akhirnya semua jatah keluarga hilang dimakan daun muda, wewe gombel. Saudara, ngerti saudara? Jaga telinga, hai kaum pria. Ya, jaga telinga, ini penting. Saudara baca buku di Invisible, saudara akan nanti tangkap. Saya ada bagikan beberapa contoh yang saya temukan, yang saya layani dalam pelayanan. Ketika roh penyesat masuk, ketika Bible yang tidak masuk kanonisasi kekristenan mulai dibaca, didalami anak-anak Tuhan, tanpa dasar kekristenan, tanpa roh yang kuat, tanpa mentor yang jelas, ada sebagian dari anak-anak Tuhan itu disusupi roh-roh penyesat, roh-roh setan. Akhirnya mereka anggap bunuh diri pun mereka anggap itu dari Tuhan. Nah, saudara, akan wanita yang jelas-jelas berzina karena dia memberi hati Bapa ada, dia memberikan pemahaman pengertian yang berbeda, juga ditolak Tuhan Yesusnya. Lalu Roh Kudus bilang, nak, menurut kamu yang salah Yohanes, yang salah Tuhan Yesus, apa yang salah orang-orang yang kakam itu, kacung kampret itu? Saya bilang, engkau tahu jawabannya Tuhan. Maka Tuhan bilang, engkau bisa tahu siapa dirimu kalau begitu. Jalankan saja, kata Roh Kudus, jangan pusingkan dengan mereka. Karena memang di akhir zaman orang nggak ngerti dirinya sudah dirasuki roh-roh sepertiga dari generasi Tamus ini, dari Nimrod ini, dari Semiramis ini. Mereka terima itu jadi roh agamawi. Jadi mereka merasa demikian rohaninya, demikian agamawinya, demikian lebih dari semua orang surga mereka yang punya. Kuncinya dia punya, pintu yang punya. Dia punya surga. Sementara yang lain itu dia nggak mau dengar dan dia tidak akan bisa terima koreksi, apalagi yang namanya nasihat. Karena mereka merasa mereka melebihi juru selamatnya kok, melebihi Tuhannya kok. Dia lupa kodrati amanat agung. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yesus selalu menopang hidupku. Anugerahkan bagi kami kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Indahkan kami sesudah kami memuji, menyembah dan bermazmur bagi nama-Mu. Semaikan kebenaran benih firman-Mu bagi setiap kami. Sebab firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa itu. Curahkan roh hikmat, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau. Penuhi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua saudara-saudara terkasih, mari semua kita yang siap mendengarkan isi hati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Saudara terkasih, ada beberapa bayi lahir di dalam pelayanan Father's Miracle ini.
Ada satu bayi mukjizat lahir di usia perkawinan papa mamanya 10 tahun, yaitu Irwan dan Yuli. Dari sejak dalam kandungan, bayi yang bernama Theo yang sekarang sudah berusia 2 tahunan, sejak dalam kandungan mengikuti pelayanan Father's Miracle, tiap minggunya mendengarkan khotbah saya. Dan ketika bayi ini lahir, sampai hari ini, kalau mendengar suara khotbah, mendengar suara pemberitaan firman, dia langsung meninggalkan semua, berlari mendatangi media-media handphone ataupun iPad atau media apapun yang memutarnya. Dia akan duduk diam dan mendengarkan pesan Tuhan. Bukan hanya itu saja, ada yang hal kedua yang unik pada bayi Theo ini, namanya Theophilus. Irwan dan Yuli, papa mamanya, kerap kali mengadakan doa sebelum tidur, dan anak ini terbiasa di dalam mezbah keluarga dan selalu berdoa syafaat. Maka anak ini ada punya suatu keistimewaan, yaitu kalau papa mamanya belum berdoa, belum menyebutkan satu persatu orang-orang yang dia kenal, maka doa itu diminta diulang lagi. Ada 2 perkara ajaib pada bayi Theo. Ada satu bayi yang paling muda usianya, kita tahu semua sudah lihat di rekaman-rekaman khotbah sebelumnya, yang bernama bayi Anaya, putra bungsu dari Adrianus Lina. Baru beberapa minggu lahir. Ada satu perkara ajaib, unik, menarik sekali. Dan memang bayi ini juga dalam kandungan sering kali mendengarkan saya khotbah, sampaikan firman Tuhan, dengarkan live. Dan suatu kali kami datang, dan bayi ini tidak mau tidur. Katanya udah waktunya tidur, setiap jam pada waktu itu biasanya itu tidak mau tidur. Dan begitu kami datang, semua keluarga baru sadar bahwa sesuatu yang unik pada bayi Anaya. Dia bisa tahu ada Pak Johan, kakak-kakaknya, ada omanya, ada Bu Angel, dan kami semua, Rehwel, Richie, Sarah, yang mengasihinya datang. Sesuatu yang kasat mata bekerja di baliknya jadi keunikan dan istimewa. Dia tidak tidur. Satu kali kejadian baru lahir beberapa minggu, sekarang udah hitungan usianya bulanan. Ini terjadi lagi, saudara, yang kedua kali. Kemarin kami datang dengan diam-diam, tidak ada pemberitaan, tidak ada informasi, kami diam-diam datang. Bayi Anaya sedang ditaruh di ayunan, saudara. Bayi kan kalau kena ayunan kan lelap ya, seperti kita yang udah usia kalau dikasih bantal guling kan lelap, saudara. Tapi sesuatu yang unik kemarin membuat Lina, mamanya, istri dari Adrianus, merasa heran, kenapa bayi Anaya tidak mau tidur, sementara ciciknya si Jelita itu sudah tidur pulas. Jadi kami datang diam-diam, sementara Adrianus sedang ada di tempat usahanya. Yang luar biasa adalah ketika kami sampai, semua diam-diam masuk, dan bayi Anaya itu menatap Rehwel, Sarah, Richie, Bu Angel dengan amat terpesona karena semakin besar bisa melihat jarak yang mulai mengerti. Dan Lina berkata, pantesan tidak mau tidur. 2 perkara, 2 kejadian. Ini sesuatu yang harus saudara pahami. Ada 2 kejadian di dalam kehidupan, itu berbicara sesuatu yang istimewa, sesuatu yang serius, sesuatu yang tidak boleh diabaikan dalam kehidupan. Dalam kitab suci hari ini saya mau tunjukkan sesuatu yang pernah ada dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama jadi sebuah kisah yang semua orang tahu persis betapa sulitnya kehidupan rohani saat itu ketika rumpun keluarga ini ada. Dan ketika di dalam perjanjian baru, khususnya di kitab Wahyu juga dituliskan, saudaraku, menjadi sebuah peringatan. Berarti dulu sudah ada, sekarang sudah ada, bahkan kitab Wahyu yang semua orang paham dan mengerti dan tahu persis kitab ini berisi nubuatan akhir zaman.
pesan Tuhan tentang kedatangannya, tentang kejadian akhir zaman. Kitab yang tidak boleh sembarang ditafsir, tetapi semua kejadian dunia, kalau saudara baca kitab Wahyu, seakan-akan semuanya ada di dalamnya. Dan kitab ini kalau saudara baca, dikatakan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Bahkan ketika kita membacanya, merenungkannya, udah ada berkat Tuhan mengalir kepada setiap orang yang mau membaca isinya. Mari sama-sama saya tunjukkan apa yang dimaksud Tuhan pada kesempatan luar biasa ini. Kita baca sama-sama Wahyu pasal 2 ayat 20 sampai 24. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabi, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya membuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah membiarkan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang membuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahkan aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, karena kamu, aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Amin. Saudara terkasih, satu tokoh yang bernama Izebel, saudara. Izebel sudah ada pada zaman Perjanjian Lama, khususnya zaman Nabi Elia, saudara. Dia adalah istri dari Ahab, Raja Israel. Kita bisa melihat suatu keadaan hidup pada saat itu yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, kesulitan. Karena Izebel menguasai pemerintahan, menguasai dimensi kerohanian, dia menguasai segala sesuatu. Kita tahu persis, nabi-nabi hampir punah pada saat itu. Hanya sedikit yang dipelihara dan disimpan di dalam gua, saudara. Nabi Elia yang keluar sebagai satu-satunya nabi yang berani berhadap-hadapan, bahkan ketika melakukan perkara peperangan dengan 450 nabi Baal. Kalau saudara pergi ke Holy Land nanti, saudara akan melihat suatu tempat di mana penyembelihan nabi-nabi Baal itu terjadi. Tetapi yang luar biasa adalah Nabi Elia juga lari ketakutan ketika Izebel ini mengeluarkan ancaman yang berisi roh maut, ancaman kematian, saudara. Tokoh ini sangat luar biasa pada Perjanjian Lama, seorang wanita yang super woman, saudara. Luar biasanya lagi, Tuhan mengulangi lagi khusus Izebel ini dalam Perjanjian Baru, dan dituliskan dengan jelas di dalam kitab Wahyu, saudara. Apakah ini sebuah peringatan pada dimensi roh? Ya, pada dimensi roh. Ataukah ini memang peringatan kepada wanita-wanita Kristen di akhir zaman? Saya berkata, iya. Jadi dua sisi. Perjanjian Lama ada, Perjanjian Baru ada. Pada dimensi roh ada peringatannya. Pada gender kaum wanita juga ada peringatan Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, coba kita pahami sama-sama, saudara. Izebel punya roh kontrol, roh menguasai. Bahkan dia bisa ambil stempel Raja Ahab, suaminya, untuk ambil keputusan seakan-akan itu keputusan suaminya. Dia sangat mendikte suaminya, dan apapun yang diinginkan orang-orang di dekatnya, dia bisa manipulasi, dia bisa berpolitik, dia bisa buat kejahatan yang seakan-akan semua itu sangat rohani. Bahkan di sekitarnya, saudara, kitab suci berkata, penyesatan itu ada, roh pro penyesat itu ada. Orang-orang diajak untuk menyembah berhala. Orang-orang diajak untuk menentang firman.
Orang-orang diliputi atmosfer ketakutan, mau tidak mau ditarik masuk pada penyesatan. Dan kita tahu persis ciri khas daripada Isabel adalah suka dandan dan genit sekali, saudara. Ya, kita bisa tangkap secara spirit, secara roh. Saudara harus memahami jelas, roh kendali, roh kontrol itu bukan dari Tuhan. Seorang wanita yang memborgol suaminya, seorang wanita yang menguasai suaminya, mendikte suaminya, itu bukan sebuah bentuk hubungan suami istri, sebuah bentuk rumah tangga, tatanan keluarga dari Tuhan. Itu lebih ke arah keluarga Isabel, saudara. Jadi kita memang tidak bisa hindari, kita terlahir ada yang dominan, ada yang ekstrovert, ada yang terlahir seperti pemimpin, tetapi Kitab Suci memberikan sebuah fondasi struktur tatanan hidup berkeluarga. Semua bagian-bagian kita itu sudah ada buah rohnya. Kita bisa menguasainya dan membuat penundukan diri di dalam tatanan berkeluarga. Jadi wanita nggak usah jadi superwoman. Celana dalamnya tetap di dalam, nggak usah dikeluarin, saudara ya. Karena itu pasti akan menghancurkan keluarga yang kau bina, yang dimulai dari hubungan kasih, kemesraan, tujuan, kebahagiaan, rancangan, dan berbagai hal yang baik. Itu dalam proses perjalanan berkeluarga pasti hancur total, saudara. Kenapa? Karena ini pesan Tuhan di akhir zaman. Dan kita bisa melihat hari ini bahwa jumlah populasi kaum wanita itu 2 lipat lebih banyak dari kaum pria. Kaum pria jumlahnya yang lebih sedikit ini, masih ada juga banyak di antara kaum pria ini mengubah gendernya jadi kaum wanita. Jadi alangkah sedikitnya kaum pria di akhir zaman, seakan-akan seisi dunia ini isinya wanita semua. Padahal, saudara, Kitab Suci di dalam kodratinya, wanita itu diambil dari tulang rusuk pria. Berarti satu pria, satu wanita. Tapi faktanya hari ini kita bisa melihat jelas, wanita 2 kali lipat lebih banyak. Dan ada suatu penyimpangan, kaum pria mengubah gender jadi wanita. Jadi kasihan kaum wanita akhir zaman. Maka Kitab Suci berkata, ada banyak generasi akhir zaman kehilangan figur kaum pria, kehilangan figur bapak, saudara. Kenapa? Ya karena jumlah populasinya sedikit. Yang sedikit ini pun makin sedikit lagi yang hidup kudus, hidup takut akan Tuhan, yang hidup bergaul dengan Tuhan. Jadi kaum pria di akhir zaman adalah langka. Kita tangkap bagian ini. Mengapa Kitab Suci menjabarkan kepada setiap kita bahwa akan datang pada masa akhir zaman lagi pelayanan seperti Musa, kembali pada Taurat, kembali pada hukum, akan ada mukjizat-mukjizat besar, lalu masuk pelayanan Nabi Elia lagi. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Tuhan memunculkan figur kaum bapak lagi, saudara. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman ini tanpa disadari, karena merasa emansipasi, kemudian berubah jadi emansisapi, para wanita perkasa superwoman ini nggak menyadari tatanannya, pada akhirnya masuk dimensi mengambil bagian dalam roh-roh yang ada pada Isabel. Dan mengabaikan apa yang diperingatkan Kitab Suci sejak Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Padahal di akhir zaman ini kita bisa melihat jelas, ya, pelakor. Pelakor itu singkatan dari perebutan, pertarungan, perlombaan, perencanaan, rebut laki orang. Yaitu pelakor, saudara ya. Sementara perebut prior, perebut istri orang, prior, itu jarang diberitakan, sedikit banget kejadiannya. Jadi saudara masih tahu, dosa banyak hari ini di dalam kehidupan rumah tangga, seperti yang Yesus katakan, kasih menjadi dingin. Itu dilakukan sebenarnya lebih banyak oleh kaum wanita. Dosa pertama masuk ke dunia, kejatuhannya lewat Hawa. Berarti di akhir zaman ini kaum wanita harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena sudah jumlahnya banyak. Roh Isabel Perjanjian Lama muncul lagi di akhir zaman, dan akan masuk pada 2 dosa besar. 1, perzinahan. Nggak jauh dari urusan pelakor, urusan perceraian, urusan perzinahan ini, urusan penyimpangan ini. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala bicara tentang
Saudara sudah paham artinya menyembah kepada Tuhan kemudian disesatkan, mengganti Tuhan dengan tuhan-tuhan yang lain. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat di akhir zaman ini orang menjadikan dirinya untuk diakui semua orang. Akhirnya yang terjadi adalah instan estetika, tidak bisa menerima diri, lari dari kodrati Tuhan, tidak mensyukuri ciptaan Tuhan, tidak mensyukuri dirinya. Akhirnya dia mau create, dia mau buat dirinya sendiri dengan estetika, dengan berbagai hal yang dunia tawarkan. Nah ini kita pahami sampai titik ini. Kenapa? Karena kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa dikatakan Isabel, berarti ini masuk dalam dunia gereja. Isabel menganggap dirinya sebagai nabi. Artinya Isabel akan ada sebuah pergerakan di dalam kekristenan, di dalam kerohanian. Kaum-kaum wanita lupa dirinya, lupa kodratinya, lupa tatanan kitab suci. Mereka akan menganggap dirinya, mengakui dirinya, dan melabeli dirinya sebagai nabi-nabi Tuhan. Terlalu over di dalam dunia rohani, lupa tatanan, lupa kedudukan, lupa siapa dirinya. Ini peringatan akhir zaman. Kemudian kita tahu persis Tuhan memberi waktu. Kitab Wahyu tadi berkata, aku sudah memberi waktu untuk dia bertobat, dia tidak mau. Akhir zaman akan ada banyak kaum wanita tidak mau terima nasihat. Akan ada banyak kaum wanita lebih keras dari kaum pria. Ada banyak kaum wanita lebih militan, lebih edan, yang mungkin lebih kakam dari kaum pria. Ini sudah dipesankan Tuhan. Tapi kita bisa menangkap bahwa pertobatan itu menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendukakan roh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari, harus kita lepaskan. Perbuatan-perbuatan yang jangan sampai ada di dalam hidup kita, yaitu perbuatan yang melanggar firman. Ini Tuhan pesankan. Nah, saya ingin garis bawahi kata seluk-beluk iblis. Karena juga dikatakan jelas sekali, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak masuk pada dimensi roh-roh penyesat pada Isabel, baik itu bersinahan maupun penyembahan berhala. Di buku The Invisible, ternyata saya berjumpa tokoh ini, saudara, penguasa tangan kanan pembangkang surga, yang berjumpa di perut bumi ketika suatu pada dimensi roh Tuhan membawa saya masuk. Sudah saya tuliskan di dalam buku The Invisible, yang membuat saya ketakutan melihatnya. Karena ternyata rupa gambarnya seperti seorang ratu. Ini ternyata kuasa ini yang masuk pada Isabel, saudara. Kaum wanita harus menyadari ini. Kalau saudara mau keluargamu berbahagia, anak-anakmu menemukan seorang figur mama, engkau jadi mantu yang baik, engkau jadi berkat dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam pelayanan, engkau harus menyadari peringatan-peringatan kitab suci ini. Karena sudah diulang 2 kali. Sesuatu yang harus tidak boleh kita abaikan, sesuatu yang harus kita simak baik-baik. Kita mesti memahami bahwa surga itu terbuka bukan karena jeripaya, bukan karena kuat gagah kita. Surga itu terbuka oleh karena kita hidup di dalam kebenaran kitab suci. Kita melakukan kitab suci, kasih karunia Yesus ada pada setiap kita. Harus kita tangkap bagian itu. Dan ketika kita masuk di dalamnya, kita akan melihat dikatakan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi seluk-beluk iblis itu tidak diselidiki. Jadi Tuhan itu lebih menyukai anak-anaknya menyelidiki kitab suci, mengalami kitab suci, hidup jadi saksi Kristus lewat kebenaran kitab suci. Tetapi kan akhir zaman ini kan dongeng-dongeng nenek tua, saudara. Anak-anak Tuhan dibawa masuk pada suatu dimensi rohani yang berisinya dongeng-dongeng, saudara, ya. Dongeng nenek tua, kata kitab suci. Jangan sampai itu membelenggu, jangan sampai itu menghipnotis, jangan membuat semua itu jadi bagian hidupmu. Engkau pertukarkan kitab suci dengan dongeng. Akhirnya engkau lebih suka mendengar daripada membaca. Akhirnya engkau lebih suka bergantung pada orang daripada engkau mempraktekannya sendiri. Akhirnya engkau lebih suka membayar daripada datang langsung kepada Tuhan. Mari kita belajar sampai titik ini, supaya kita tahu bahwa dalam hidup ini ada 2 kali, ada hak, ada kewajiban. Ada taburan, ada tuayan. Dalam hidup ini ada membeli, ada menjual. Ada hitam, ada putih. Ada bagian yang tidak bisa kita abaikan antara hidup dan mati.
Kita tangkap bagian ini, maka saya mau tunjukkan tentang kata seluk-beluk iblis ini pada suatu kata yang lebih tepat. Saya coba kutip, saudara. Kenapa saya coba kutip? Karena penjelasannya lebih bagus dan detail, jelas sekali di dalam pergerakan gereja-gereja yang tidak lagi mau menggunakan istilah kata Allah, lebih senang menggunakan kata Yahweh, bagi mereka lebih alkitabiah. Pada kitab Indonesia Modern Bible, kita coba lihat tafsiran pengertiannya kata-kata yang ditulis di dalam Indonesia Modern Bible. Wahyu 2 ayat 24. Namun aku berkata kepadamu, saudara perhatikan, dan kepada mereka selebihnya yang ada di Tiatira, yaitu mereka yang tidak memegang ajaran itu. Nah, tidak mengikut dan tidak memegang. Lebih jelas lagi, selain tidak boleh ngikut, juga tidak boleh pegang. Jadi jangan sampai, enggak lah aku nggak ikut, tapi kita pegang, kemana-mana kita tuntun. Ya saudara ya, ada banyak orang bilang mau bertobat. Aku tobat ya, aku nggak mau lagi deh ya. Tapi fotonya disimpan ya, foto-foto yang merupakan bentuk manifestasi percabulan, perzinaan, kita taruh di laptop kita simpan foto-fotonya di tempat-tempat tersembunyi. Aku nggak mau lagi deh jatuh pada dosa itu, tapi kita simpan. Ya, jangan dipegang, lepaskan. Dan yang tidak mempelajari, nah ini saudara, dan yang tidak mempelajari hal-hal mendalam tentang setan. Jadi seluk-beluk setan itu adalah hal-hal yang mendalam tentang setan, itu Tuhan mau kita tidak pelajari. Pada sesi kali ini saudara, saya akan bawa masuk saudara pada pemetaan roh. Mungkin akan ada bagian-bagian yang berbau santet, kerugian anak-anak Tuhan di balik pekerjaan setan. Akan juga mungkin masuk pada dimensi berkeluarga, juga pada hal-hal kasat mata yang akan terjadi. Ada banyak bagian, tetapi ini waktunya kan terbatas. Kalau sampai nggak terkupas pada sesi kali ini, kita akan sambung sesi minggu depan. Karena saya juga diminta Roh Kudus untuk bagikan tentang Nabi Yehezkiel tadi, yang sudah beberapa kali kita lewati. Tapi sesi kali ini kita juga akan masuk pada dimensi sana. Nah, seperti yang mereka katakan, aku akan menanggungkan beban lain. Aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Artinya Tuhan sudah paham ada sekelompok anak-anaknya yang dewasa sekali. Tuhan tidak mau beratin lagi. Kenapa? Karena mereka sudah fokus pada Tuhan Yesus. Mereka lebih fokus pada amanat agung, pada Injil Yesus. Mereka tidak lagi dialihkan kemana-mana, saudara. Karena kalau saudara baca buku The Invisible, saudara akan nanti tangkap. Saya ada bagikan beberapa contoh yang saya temukan, yang saya layani dalam pelayanan. Ketika roh penyesat masuk, ketika Bible yang tidak masuk kanonisasi kekristenan mulai dibaca, didalami anak-anak Tuhan, tanpa dasar kekristenan, tanpa roh yang kuat, tanpa mentor yang jelas, ada sebagian dari anak-anak Tuhan itu disusupi roh-roh penyesat, roh-roh setan. Akhirnya mereka anggap bunuh diri pun mereka anggap itu dari Tuhan. Nah saudara, saya peringatkan pada bagian dimensi pemetaan roh kali ini, ujilah setiap roh. Jangan gampang masuk pada gelombang gebiar-gebiar arus-arus rohani, karena segala sesuatu nanti akan berbuah. Kalau berbuahnya untuk kebahagiaan masa depan dan memuliakan Tuhan, jalani silakan. Tetapi kalau buahnya menyimpang, membuat saudara akhirnya jadi keras kepala, keras tengkuk, tidak lagi mau dengar nasihat, menganggap pekerjaan, kegiatan rohani melebihi keluarga dan mengabaikan keluarga, lebih-lebihin rohani hingga lupa akan bakti ke orang tua, lupa untuk mengurusi harta pusakamu sendiri, yaitu keluargamu, yaitu sebuah bentuk pengalihan setan. Saudara dimasuk pada dosa Hawa lagi, lewat kegiatan, lewat firman, saudara masuk persimpangan penyesatan akhir zaman. Jangan sampai terjadi. Nah, saya ingatkan saudara lagi juga bahwa dalam hidup ini ada 4 sumber. Saudara catat baik-baik, ada 4 sumber dalam kehidupan. Yang pertama adalah Tuhan. Dia Sang Pencipta, Kreator. Dialah sumber segala-galanya. Persekutuan kita dengan Tuhan. Mari garis bawahi kata-kata ini. Persekutuan dengan Tuhan itu akan melahirkan pertobatan, akan melahirkan pengejaran kekudusan,
akan membuat kita memiliki karakter yang dewasa, mengalah, lemah lembut, dan bertanggung jawab. Persekutuan kita dengan Tuhan akan membawa kita masuk pada kelimpahan hidup. Dan kita akan memiliki roh yang mau diajar, roh yang mau dengar-dengaran akan pimpinannya, roh yang taat dan mengalami firman. Persekutuan kita dengan Tuhan akan berakhir mati, dijemput Tuhan. Setelah mati hidup lagi. Hidup di mana? Di sorga Bapa. Itu sumber yang pertama. Sementara sumber yang tiga lainnya, sumber kedua, ketiga, dan keempat, itu adalah yang kedua dunia, yang ketiga nafsu manusia, yang keempat setan-setan. Sumber kedua, ketiga, keempat ini, apakah buah di balik persekutuannya? Ketika saudara meninggalkan sumber yang pertama tadi, buah apakah yang akan saudara dapati? Saya ajak saudara melihat catatan Nabi Yehezkiel. Mari kita lihat lebih dulu Yehezkiel pasal 6 ayat 11 sampai yang ke-14. Yehezkiel pasal 6 ayat 11 sampai 14. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan letakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah, awas. Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yang jauh akan mati karena sampar, yang dekat akan rebah karena pedang, dan yang terluput serta terpelihara akan mati karena kelaparan. Demikianlah aku akan melampiaskan amarahku kepada mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, tatkala orang-orang mereka yang terbunuh berebahan di tengah-tengah berhala-berhala mereka kelilingi mezbah-mezbahnya. Di atas setiap bukit yang tinggi, dan di atas semua puncak-puncak gunung, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan setiap pohon keramat yang penuh cabang-cabang, di tempat mana mereka membawa korban persembahan yang harum bagi semua berhala mereka. Aku akan mengacungkan tanganku melawan mereka dan panahnya. Di mana saja mereka diam, akan kubuat mereka musnah dan sunyi sepi, mulai dari padang gurun sampai ke laut. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Saudara terkasih, buah ketika persekutuanmu dengan dunia, nafsu manusia, dan setan-setan, kitab suci berkata adalah pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Itu buahnya. Ngeri, saudara. Kenapa ngeri? Karena Nabi Yehezkiel mencatat pesan roh, mencatat peringatan Tuhan yang dekat, yang jauh. Artinya bukan hanya engkau, tapi rumpun keluargamu, garis keturunanmu, bahkan engkau sendiri tidak ada tempat untuk melarikan diri dari semua hutang piutang dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan itu, yaitu kematian, roh maut, roh kebangkrutan, roh kemiskinan. Itu akan mengejar hidupmu, mengejar rumpun keluargamu, mengejar semua keberadaanmu, saudara. Ini kitab suci pesankan. Karena apa? Karena kita bisa menangkap bagian-bagian ini. Saya sudah tuliskan di dalam buku The Invisible, bahkan di beberapa khotbah-khotbah di MP3, Father's Miracle, berbagai kesaksian yang ada. Saya pernah melayani pada masa muda rohani saya seorang pria yang mengalami dilema kehidupan dan terjadinya penggenapan pesan Nabi Yehezkiel 6 ini, saudara. Yehezkiel 6 ayat 11-14 ini, saudara. Kenapa? Karena dia sampai suatu titik hampir istrinya dia cekik mati. Dan oleh anugerah Tuhan, sebelum dia mau bunuh diri, dia sempat menghubungi temannya yang ternyata adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kontak ke Jakarta sampai pada titik saya yang diutus melayani. Pada saat itu saya masih sangat muda rohani, belum memiliki pemahaman yang lebih dalam, lebih jauh, lebih luas. Pada saat itu hanya titik itu yang bisa saya kerjakan menurut pimpinan roh. Saya sempat menginap, sempat mengalami yang namanya santet, saudara. Kenapa?
Karena ternyata pria ini ada permainan will. Wanita idaman laki-laki, ya. CLBK, cinta lapuk bersemi kembali, ya, itu CLBK. Jadi entah mengapa di dalam hidup ini ada banyak pria itu terdoktrin, sempat dibawa satu pemahaman penyesatan dunia bahwa daun muda lebih enak daripada daun tua. Saya sempat duduk tadi ngobrol sama Tuhan sebentar sejenak. Saya bagikan hal-hal yang lucu dan sedikit plesetan aja, saudara ya. Tapi ini menarik untuk kita kenali, pahami. Saya tanya Tuhan, daun muda yang enak apa? Lalu Tuhan berkata, bukankah anak-anak manusia suka makan daun lalapan? Oh iya ya, daun lalapan yang suka tuh yang muda-muda. Makanya kalau dimakan itu tambah sambal, tambah cabai, enak ya, lalapan. Makanya yang daun muda yang disukai kaum pria itu isinya nggak jauh dari urusan kedagingan, isinya nggak jauh dari urusan seksual, saudara. Ini dosa akhir zaman, ini harus kita pahami. Lalu saya tanya sama Tuhan, lalu daun apa lagi Tuhan yang kalau muda disukai? Daun apa lagi kalau muda itu nggak bagus? Lalu Tuhan jawab saya, lucu, ini saya yang nanya, makanya Tuhan itu luar biasa hikmatnya. Lalu Tuhan berkata, daun pintu dan daun jendela tidak boleh muda. Nah, saya coba renungkan, saudara. Daun pintu, daun jendela nggak boleh muda. Oh ya, saya ngerti, saudara. Kenapa? Karena kalau daunnya terbuat dari kayu masih muda, itu dia bisa mengkerut. Ya. Demikian juga jendela, kalau masih bersumber dari kayu yang masih muda, jendela itu nanti akan mengkerut dan getahnya keluar. Makanya di dalam rumah tangga, seorang pria, ya, kaum pria khususnya harus menyadari harus punya daun yang matang, daun yang dewasa baru bisa untuk membangun rumah, ya. Jadi harus punya seorang calon yang matang, yang tidak muda, yang memang dipadankan untuk pembangunan rumah, tahan menghadapi cuaca dingin maupun panas. Nah, itu pemahaman Tuhan. Jadi saya pahami, kalau daun muda dibawa masuk ke rumah tangga, hancur rumah tangga. Ya, ini nggak jauh bedanya sama madu, saudara ya. Kalau ada kaum pria suami-suami bawa pulang madu, saudara. Kalau istri ngamuk, itu berarti madu palsu. Ya, itu pasti madu palsu. Tapi kalau istri pulang, ya suami pulang, istri tersenyum, pasti itu madu asli, madu tulen. Jadi nggak bisa pakai tip dengan keluarga, saudara. Nah, lalu saya tanya sama Tuhan lagi, daun apa Tuhan yang sebenarnya yang sangat penting dalam kehidupan? Roh Kudus berkata daun telinga. Wah, daun telinga. Oh iya. Lalu apa hubungannya dengan akhir zaman Tuhan? Lalu Roh Kudus berkata, bukankah padamu ada tertulis dalam Injil? Yesus berkata, berdoalah jangan sampai pencobaan itu terjadinya pada musim dingin. Berarti saudara, karena kalau musim dingin daun telinga ini bisa copot. Tuhan pesankan kepada saya bagikan buat saudara, di akhir zaman adalah wajib bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menjagai kuping, menjagai telinga, menjagai pendengarannya. Kenapa? Karena semua pencobaan itu masuknya lewat telinga, saudara. Apa yang Anda dengar, apa yang masuk di dalam telingamu, itu akan bermuara pada pikiran dan masuk ke hati. Itu akan mempengaruhi masa depan, mempengaruhi hari-hari baikmu, mempengaruhi hari tuamu, saudara. Ya, kalau telingamu engkau izinkan daun muda yang berbisik, berdesa-desa dengan desis ular, saudara. Ya, saya temukan di dalam pelayanan, ada banyak pria kehilangan uangnya oleh karena desis ular. I love you. Akhirnya semua jatah keluarga hilang dimakan daun muda, wewe gombel, gitu, saudara. Ngerti, saudara? Jaga telinga, hai kaum pria, ya. Jaga telinga, ini penting. Demikian juga kaum wanita, telinga ini. Karena banyaknya lingkungan pergaulanmu sesama wanita, kaum wanita bicara berapa ribu kata lebih banyak dari kaum pria. Ya masuk di sini, saudara, nggak ketampung dari sosialita, dari arisan, dari tetangga, dari
teman-teman rohani yang masuk itu saudara. Kalau saudara tidak punya hati yang memfilter, nanti overloading saudara. Saudara jadi wanita lemot, wanita lemot akhir zaman, ya. Karena itu saudara, mari mulai selektif mendengar apapun yang membangun, yang berharga, yang ada masa depannya, yang memuliakan Tuhan, yang membuat engkau bersemangat, yang membuat engkau dengan keluarga semakin intim di dalam Tuhan. Mari buka telinga. Tetapi yang nggak penting-penting, let it go aja saudara, ya. Dan ketika masa muda saya melayani pria ini saudara, saya melihat serangan-serangan santet seperti itu. Sekalian saya bagikan sedikit tipsnya aja perkara santet, tapi saya nggak mau ajak saudara masuk dalam persekutuan santet, ngurusi dukun-dukun, ngurusi setan-setannya. Saya nggak bagi bagian itu dan nggak perlu bagian itu rasanya, ya. Yang Tuhan ajarkan ke saya buah-buah di balik pelayanan, saudara bisa pahami tips-tipsnya. Santet itu saudara, untuk saudara kenali, saudara harus pahami hanya ada dua jalan masuknya. Jalan masuk santet itu ada dua. Yang pertama adalah jalur sakit hati, ya. Orang akan menyantet hidupmu kalau dia sakit hati sama engkau. Itu adalah jalan masuk yang pertama. Yang kedua, jalan masuknya adalah itu sebuah perampokan. Kok perampokan Pak Johan? Ya, tujuannya adalah untuk merampok kebahagiaanmu, merampok keuanganmu, merampok dirimu. Kok bisa Pak? Iya bisa. Nanti saudara akan lihat buah-buahnya. Dua jalan ini yang utama di dalam dunia santet, saudara, ya. Santet itu bicara tentang hidup seseorang tidak lagi dikontrol dirinya, tidak lagi dibawa pada kehidupan nurani, tapi disusupi oleh kuasa setan. Maka atmosfer hidupnya itu dibawa masuk pada kegelapan. Maka ya seperti dipasang kekang gitu loh. Kuda itu nggak bisa lihat ke kiri kanan karena dipasang kekang, akhirnya dia jalannya ke depan aja, ya. Jadi orang kena santet tuh hidupnya kayak kuda, dikendalikan orang lain, dikendalikan kuasa kegelapan. Jalan masuknya dua. Yang pertama tadi apa? Apa? Sakit hati. Yang kedua, perampokan. Jadi itu saudara tangkap ya. Nah, di masa muda saya melayani dan membebaskan. Masa muda loh saudara, kira-kira 22-23 tahun yang lalu, membebaskan seorang pria. Tapi saya berhenti setelah dia bebas, kemudian dia terima Yesus, dia dibaptis, dia kembali keluarga dan dipulihkan, diberkati. Saya berhenti titik itu. Di kemudian hari saya pahami buahnya. Kenapa saya pahami? Karena ternyata Tuhan feedback ke saya, suatu kejadian banjir di ibu kota, banjir tinggi besar, suatu kecelakaan hidup di balik harga yang digambarkan oleh Nabi Yeskiel terjadi. Pria ini dorong istrinya keluar. Waktu itu ada anggota SARS sempat bawa istrinya lewat pintu, tarik keluar. Pada saat dia mau keluar, pintunya ketutup, kedorong banjir. Itu dalam hitungan menit. Pria ini mati lemas dalam keadaan tenggelam di hari malapetaka banjir ibu kota, saudara. Dan ketika saya terima itu, saudara, saya coba pahami semuanya, saya coba pelajari, lalu saya menyadari bahwa apa yang dituliskan Nabi Yeskiel itu ada pesan lain, yaitu murka Tuhan. Murka Tuhan itu tidak akan berhenti sampai kita mengetahui dan mengakui Tuhan dan menerima kasih karunia. Jadi garis kutub, harga mahal dihutang piutang dengan dunia, nafsu manusia dan setan-setan itu hanya akan berakhir ketika kita mengetahui Tuhan, mengakui Tuhan dan menerima kasih karunia. Dan ini adalah pembatasnya. Jadi ketika saya dapat cerita kematian itu, lalu saya datang konsultasi ke Tuhan, dan itu melengkapi pelayanan hari ini, saudara. Jadi hari ini ketika saya melayani anak-anak Tuhan, sudah banyak sekali yang saya layani pada dimensi santet ini, dan rata-rata kehilangan keuangannya, hitungannya miliar-miliar, beliannya segede-gede kelereng, saudara. Kemudian nilai keuangannya, saudara, 10%. Dihitung-hitung aja rasanya kok berat kasih Tuhan, kayak ngasih persepuluhan tuh kok hitungan 90% direbut dunia, nafsu manusia dan setan-setan itu. Maka itulah kenapa anak-anak Tuhan harus berhitung bijaksana dalam kehidupan. Jangan sampai kok sama Tuhan pelit, padahal Tuhan adalah pemilik sorga. Kamu sama firman mau jadi pelaku firman, kamu berhitungan, kamu kasih bagian Tuhan tuh bagian uang cilik-cilik, uang receh. Sementara dunia, nafsu manusia, setan-setan rebut dari kamu 90% nilainya,
kok kamu bisa gitu loh menerima. Maka hati yang tidak adil ini jangan sampai ada. Karena kebenaran, keadilan itu adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik di atas sebuah kuda dan membawa orang-orang kudusnya pada hari rapture. Itu adalah orang-orang yang punya keadilan dan kebenaran hidup, yang tidak berhitungan dengan Tuhan. Mereka menabur dengan segenap hati, tidak pamrih, menabur dengan tulus, dan mereka tahu upah di balik firman itu adalah langsung dari Tuhan. Jadi orang yang tulus tidak akan sakit hati, orang yang tulus tidak akan berhitungan dengan Tuhan, orang yang tulus rajin berbuat baik, dan mereka menerima kembalian upah dari Tuhan. Itu kebahagiaan, sukacita, dan ketika hari malapetaka Tuhan tolong mereka, dan mereka bisa lihat kalau dihitung di hari malapetaka dengan uang nggak bisa tolong mereka. Kenapa? Pertolongan itu hanya Tuhan. Sayang banyak generasi akhir zaman, ketika ditolong Tuhan mereka lupa budi, mereka lupa diri, mereka lupa Tuhan, mereka lupa rekan-rekan sekerja Tuhan, partner-partner spiritnya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk tolong mereka, mereka abaikan. Mereka anggap ya itu Tuhan. Padahal itu sebuah bentuk pelarian dari sikap nggak tahu budi, saudara. Ya. Maka saya ingin saudara pahami titik ini, pelajaran ini, supaya apa? Supaya hutang piutang ini tidak terkejar pada kemanapun kau pergi, dimanapun anak cucumu ada. Jangan sampai roh maut, roh utang piutang, roh kutuk, kemiskinan, roh-roh yang menjadi persundalan perjinan yang menghancurkan keluarga akhir zaman ini, jangan sampai masuk di keluarga. Jadi hari-hari ini saudara, ketika saya melayani, saya tuntaskan sampai anak cucu satu rumpun, saudara. Maka pelayanan-pelayanan seperti ini saya selektif sekali. Yang memang Tuhan mau saya kerjakan, dan itu memang saya bereskan satu rumpun, saudara. Bukan hanya atas orang-orang yang hidup di bangsa ini, sampai anak cucu mereka di bangsa-bangsa lain pun saya selesaikan tuntas. Karena dengan pelajaran 23 tahun lalu, ketika saya lihat masih ada kematian sesudah pertobatan, berarti belum tuntas. Hari ini Tuhan memperlengkapi pelayanan saya pada dimensi pelayanan okultisme, pelayanan pelepasan, pelayanan mengembalikan semua pada titik riset lagi. Itu saya kerjakan dimensinya, karena dimensi ini juga bukan hanya sebatas tertulis dalam kitab Nabi Yeskiel, ternyata lewat pengalaman roh dalam pelayanan-pelayanan itu terbukti sekali dan penting untuk disadari, saudara. Kenapa? Karena ada banyak anak-anak Tuhan baru menyesal ketika segala sesuatu telah terjadi, dan terjadinya di hari tua, terjadinya pada anak cucu mantunya, baru menangis terlambat. Maka saya nasihatkan kepada anak-anak Tuhan, jangan simpan utang piutang dengan dunia, nafsu manusia, setan-setan. Hari ini harus merugi, harus selesaikan semua, selesaikan hari ini. Jangan sampai nanti perahu hidupmu bukan arahnya naik menuju kemuliaan, malah tenggelam. Yang makin masuk hari, makin masuk waktu, seiring waktu menuju masa depan, malah engkau tenggelam, saudara. Jangan. Harus ikut bersama Yesus dalam kemerdekaan roh. Hari ini rugi seperti apapun, hitung secara menang, hitung secara adil bahwa sudah direbut dunia, nafsu manusia, setan-setan, ruginya nggak seberapa kok untuk bayar harga di balik perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman. Kenapa? Karena yang dari Tuhan, Tuhan nggak mau berutang, pasti dikembalikan Tuhan. Saya sudah layani semua anak-anak Tuhan yang mengalami dilema kehidupan, persoalan pelik di balik kehancuran, dan ketika mereka taat, hitungan waktu yang mereka bayar ke Tuhan, Tuhan kembalikan. Bahkan yang diculik, direbut setan, Tuhan kembalikan juga bagi mereka dan anak cucu mereka. Ini luar biasa. Jadi pemahaman ini saya ingin saudara pahami dan tangkap hari ini. Kenapa? Karena saya dalam hari-hari terakhir ini melayaninya, keberadaan anak-anak Tuhan itu pada titik ini. Nah, kalau sampai pada sesi ini tidak bisa saya bagikan tentang nanti pelajaran tentang kunci-kunci di balik fakta, di balik apa yang saya temukan dalam pelayanan hari ini tentang kekristenan. Kekristenan pada denominasi yang mengakui Roh Kudus, berbahasa roh, menerima pekerjaan roh, dengan denominasi yang ya cuma sebatas teori atau tidak mengakui atau tidak mengajarkan. Itu ada buah-buah kehidupan di dalam pelayanan saya. Dan puji Tuhan saudara, karena saya melayani anak-anak Tuhan pada beragam denominasi, berbagai kota, berbagai usia, bahkan mereka usia-usia di atas saya pun masih saya layani. Jadi saya mulai berkata bahwa ini penting untuk kita pahami. Kalau memang tidak bisa terjabar pada sesi ini, kita akan melanjutkan sesi depan, karena kita lihat waktu terbatas. Kita coba masuki hari ini pada dimensi Nabi Yeskiel yang tertunda beberapa kali. Mari kita segera sama-sama kita baca di dalam Yeskiel 8 ayat 6 sampai yang ke-18.
Yehezkiel 8 ayat 6 sampai 18, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi, dan di bawahnya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dan Yazanya bin Safan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka? Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh, di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia, perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, dan bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh mereka berkelakuan tidak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Amin. Amin. Saudara, Yehezkiel 8 ayat 6 sampai 18 ini saudara baca lengkap di rumah. Yehezkiel 8 ini saudara baca lengkap di rumah. Kenapa? Karena ini sebuah gambaran rumah Tuhan. Jadi dari lubang kecil, Roh Tuhan membawa Nabi Yehezkiel untuk memperbesar lubang itu. Ini terjadinya di rumah Tuhan, dari mulai masuk pelataran, saudara. Jadi saudara bisa menangkap, ini bicara tentang yang nampak dengan yang tidak nampak, invisible dan visible. Jadi harus hati-hati banget di dalam kehidupan ini, karena kalau sudah dipesankan ini berarti bisa terjadi. Dan apalagi ini akhir zaman, dan ini penting untuk kita pahami, karena ternyata apa yang terjadi hari ini itu dimulai dari masa lalu, dan apa yang hari ini terjadi akan mempengaruhi masa depan. Jadi ketika kita menangkap yang dipesan Tuhan ini, kita akan melihat jelas bagian yang pertama, karena ada beberapa bagian nanti kita bagi di sesi-sesi minggu depan, ibadah minggu depan. Yang pertama tentang dewa Tamus, saudara. Ya, mereka menangisi dewa Tamus. Loh,
kok di rumah Tuhan meratapi dewa? Bukankah Tuhan sangat benci dengan penyembahan-penyembahan berhala? Bukankah Tuhan sudah melarang di dalam 10 perintahnya, jangan ada Allah yang lain, jangan ada Tuhan yang lain, jangan ada sesembahan yang lain di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi kok bangsa Israel melakukan ini? Nah saudara, secara sederhana kita belajar tentang Dewa Tamus ini lebih dulu, karena ada historinya yang kita mesti pahami, berkaitan dengan kejadian bangsa Israel, berkaitan dengan masa Tuhan Yesus, berkaitan dengan masa hidup kita di akhir zaman. Cerita ini dimulai dari beberapa ribu tahun yang lalu, yaitu pada masa Nuh. Nuh itu mempunyai 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ada 1 anak. Ketika Nuh sudah bertani, mengolah anggur, minum mabok, ada 1 orang anak yang bernama Ham. Ya, itu melihat Nuh dalam keadaan tidur mabok telanjang. Lalu Ham pergi menceritakan kepada Sem dan Yafet. Ya. Kita tahu persis kejadian ini. Kemudian Sem Yafet membelakangi papanya sambil memegang kain mundur menutupi aurat daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh sadar dan tertulis dalam kitab suci, bangun kemudian bernubuat menyampaikan doa-doa. Ya saudara. Nah, Ham, bapak orang Kanaan ini di dalam kisahnya itu mendapat rumpun kutuk, saudara. Ya. Terkutuklah engkau, Ham. Ya. Awalnya saya tidak ngerti, saudara. Saya berpikir, loh kok seorang bapak ngutuki anak? Saya nggak ngerti, berpikir kok kejadian itu kalau hari ini saudara tinjau anakmu, lihat kamu lagi mandi telanjang, kamu nggak biasa. Ternyata dalam kitab suci nggak boleh, itu nggak biasa. Karena perkara-perkara ini berkaitan dengan kultur hidup seorang Nabi Nuh. Nuh ini hidup bergaul dengan Tuhan, saudara. Dia tidak bercelah pada zamannya dan dikenan Tuhan. Jadi seseorang yang sangat diurapi itu, saudara, ada Tuhan di hidupnya. Saudara nggak boleh sembarangan dengan orang-orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu membawa sebuah bentuk lambang keberadaan Tuhan, utusan Tuhan, mandat Tuhan, dan kedaulatan Tuhan pada orang-orang yang diurapi. Karena itu jangan mengusik nabi-nabi Tuhan, jangan mengusik orang-orang, dan jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Ini ada kaitannya dengan Nabi Nuh. Saya coba selami dan saya coba konsultasikan dengan Roh Kudus. Lalu Roh Kudus berkata, berapakah bagian dari kerajaan sorga yang terhilang? Saya berkata 1/3, Tuhan. Lalu Tuhan berkata, berapa anak Nuh? 3. Ham 1, 1/3. Berarti 1/3. Ada 1/3 orang akan berlaku seperti Ham, kata Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka akan terpola di dalam kehidupan telanjang, aurat, ya, hal lahiriah, tidak lagi memandang sesuatu pada tempatnya dengan kehormatan Tuhan. Mereka vulgar dan suka bergosip, berbicara tentang aurat. 1/3 dunia ini terikat dengan hal-hal seperti itu yang berbau aurat dan bercerita, ya, cerita ke orang-orang. Ya, saudara mungkin akan ketemu sekelompok orang atau anak-anak Tuhan atau pergaulan hidupmu bercerita tentang aurat, kehidupan telanjang, kehidupan terbuka seksualnya, cerita, ya, nggak malu-malu. Itu 1/3 adalah keturunan Ham, kata Roh Kudus. Lalu saya bertanya, kenapa begitu? Nah, ternyata nanti sesudah Ham ini menerima doa kutuk itu, saudara, kemudian Ham ini nanti punya seorang anak yang bernama Kus, ya. Kus ini kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Semiramis. Nah, generasi kedua belum nampak apa-apa, tetapi saudara sadar nggak sadar, ketika Ham menerima kutuk itu, turun pada Kus, Kus dapat istri yang terkutuk. Karena ternyata Semiramis inilah wanita terkutuk. Kenapa? Karena dari garis kandungan Semiramis ini lahirlah tokoh yang ketiga yang bernama Nimrod. Jadi cucu daripada Ham yang bernama Nimrod ini adalah tokoh yang ditulis dalam kitab suci yang merupakan tokoh gagah perkasa yang mendirikan kerajaan pertama di dunia, dan dia yang menciptakan sistem Babel, kerajaan Babel, Babilonia, saudara. Jadi
Nimrod itu luar biasa sekali, kelihatannya gitu. Nah, inilah yang hari ini, di akhir zaman ini yang dikejar banyak orang yang mereka nggak sadar. Mereka ingin anak cucunya, garis keturunannya, keluarganya seperti Nimrod. Wah, punya kerajaan, punya kekayaan, punya nama, punya sesuatu, dan ingin seperti itu, saudara. Ya, ini yang dikejar banyak orang di akhir zaman. Orang yang figurnya seperti Nimrod. Tapi saya beritahu saudara, sebuah kabar buruk. Kenapa? Setelah jatuh generasi Kus, jatuh ke generasi Nimrod, Nimrodlah merupakan orang pertama yang membawa penyembahan setan masuk ke dunia ini. Jadi saudara lihat, ternyata sepertiga garis keturunan Nuh itu adalah akan melahirkan dunia penyembahan setan. Maka ketika Tuhan berkata, bukan Nuh yang menyampaikan pesan doa, itu memang keluar lewat Nuh, tapi Roh yang mengilhami. Jadi sudah diberitakan dalam nubuatan Ham itu rumpunnya sepertiga dunia akan menjadi penyembah setan. Jadi hari ini kalau saudara punya ciri-ciri suka ngumbar aurat, ngomongi seksual, bangga dengan daun muda, bangga bebek gombel, bangga dengan urusan seksual, ya, perbesar kelamin, ini besar itu, suntik sana suntik ini, saudara, itu masih rumpun sepertiga dari Ham ini, saudara. Karena ini rumpun yang Tuhan ingatkan. Lalu kita bisa menangkap jelas satu lagi penyimpangan yang mengerikan dari mantu, ya, dari cucu mantu dari Ham ini. Semiramis ini bahkan berhubungan tubuh dengan Nimrod. Dan kabar buruk lagi, generasi keempat yang kita pelajari tentang Tamus ini, Tamus itu lahir dari hubungan incest antara Semiramis dengan Nimrod yang gagah perkasa itu. Jadi saudara, 4 generasi pun langsung kebaca kitab suci. Garis kutuk sepertiga ini makin turun ke bawah, makin mengerikan. Jadi saudara, hari ini bobot bibit bebet di dalam kita memberi keluasan, pilihan bagi anak cucu kita untuk beristri, bersuami. Kembali pada pedoman bobot bibit bebet itu ternyata penting, perlu kita filter. Karena ternyata kejahatan penyembahan setan, kebejatan hidup itu turun-menurun, itu garis kutuk. Pada generasi Tamus, saudara, kita bisa melihat ternyata incest itulah sudah terjadi. Dan Tamus inilah yang diratapi, ditangisi oleh bangsa Israel, oleh para tua-tua, dan adanya tangisan rohnya di dalam rumah Tuhan. Jadi hari ini kita harus hati-hati di dalam kekristenan ini. Jangan sampai luarnya demikian saleh, luarnya demikian rohani, demikian kristennya, dalamnya isinya kejahatan, penyembahan berhala, penyimpangan, penyesatan. Kekristenan harus hati-hati, karena nanti yang duduk di rumah Tuhan, pembinasa itu munculnya dari dalam, muncul dari dalam. Dan penghakiman juga dimulainya dari rumah Tuhan, saudara. Dan perwujudan penyembahan itu ketika Nimrod meninggal dunia, Semiramis, mama sekaligus istrinya ini, ingin mengabadikan namanya. Kemudian dia mendoktrin. Nah, ini ngerinya doktrin, saudara, ya. Dia buat orang-orang yang mengikutinya untuk memuja Nimrod, saudara. Dan kita bisa lihat tadi di dalam catatan Nabi Yehezkiel bahwa bangsa Israel itu kiblatnya ke arah timur sembayangnya, saudara, ya. Ternyata yang disembayangi itu dewa matahari. Itulah Nimrod. Kiblat timur, dewa matahari, itulah Nimrod, saudara. Penyembahan Nimrod. Maka saya senang sekali menemukan di dalam dunia yang ada ini, kitab suci menjabarkan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang hidup dalam roh dan kemerdekaan. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang hidup dalam roh dan kebenaran. Orang yang merdeka, orang yang punya kebenaran akan menyembah dalam roh. Dan Tuhan itu omnipresent. Dia tidak terbatas dengan mata angin. Tidak di barat, tidak di timur, di utara, di selatan, di pusat. Dia ada di hati kita, di lidah kita. Pemahaman ini harus kita dapat. Karena ternyata setelah kiblat ke timur, ke dewa matahari ini, bangsa Israel tidak sadar adanya di rumah Tuhan, tetapi rohnya sudah tidak ada. Dan kemudian mereka mulai masuk penggantian Tuhan. Ini penyesatan,
Inilah keadaan yang dibenci Tuhan, yang Dia berkata, "Nyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, karena kamu secara fisik lahiriah ada di rumahku, tapi hatimu, rohmu, jiwamu, semuanya isinya untuk setan." Ini Tuhan pesan. Hati-hati ketika kita jadi pelayan Tuhan, kita ingin benar-benar jadi guru, kita ingin segera mengajar orang. Hati-hati. Untuk siapa semua kemuliaan itu kita mesti uji lagi. Jangan sampai kita telan dan kita curi kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan pesankan sama kita, saudara. Nah, yang luar biasa lagi, pada akhirnya cerita Nimrod, Semiramis, dan Dewa Tamus ini, kemudian kita melihat dia, saudara. Semiramis ini sendiri sesudah mengagungkan Nimrod, anak yang juga sekaligus jadi suaminya, sesudah dia berhasil mendoktrin. Jadi doktrin itu makin lama makin gila, saudara ya. Jadi penyesatan itu dari yang biasa kecil makin lama makin akan menebar, akhirnya membuat orang lupa diri, lupa dirinya, lupa keluarga, lupa keberadaan kemurnian, lupa Tuhannya. Akhirnya dia akan masuk di dalam suatu keadaan yang gila rohani, mabok rohani, kakam rohani, ya saudara. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kemudian Semiramis mulai mendoktrin para pengikutnya bahwa dia itu nanti naik telur turun, saudara ya. Semiramis ini minta diakui, dia naik telur turun ke bumi, dan kemudian telur itu dijadikan simbol untuk memberkati. Nah, inilah yang hari ini kita juga semua mulai memahami bahwa Happy Easter itu tidak sesuai kitab suci, ya. Paskah itu berbeda dengan Easter. Paskah itu lebih identik dengan Passover, ya. Jadi Easter itu tidak kekristenan sama sekali, tidak alkitabiah sama sekali, karena Easter itu isinya adalah Semiramis punya pemujaan. Jadi Paskah itu kalau kita sudah menggunakan simbol-simbol telur yang tanpa kita sadar, kita sedang memuja Semiramis, saudara. Ini yang dalam catatan sejarahnya. Ya, inilah yang terjadi. Dan kemudian pada akhirnya Semiramis mengangkat dirinya, melabel dirinya seperti Isabel. Sudah ada dulu, ternyata di Isabel juga ada. Dia melabel dirinya sebagai Queen of Heaven, Ratu Sorga. Yeremia 7:18 itu menyatakan peringatan Tuhan, kemarahan Tuhan terhadap bangsa Israel karena mereka menyembah Ratu Sorga ini yang bernama Semiramis. Nah, kita bisa melihat bahwa hal seperti ini terjadi sudah dimulai dari aurat, yaitu penyimpangan seksual. Mulai tidak lagi ada tatanan, tidak lagi ada norma, tidak lagi ada etika, pokoknya hantam kromo, ya. Mama kandung sendiri hajar, ya. Anak kandung sendiri hajar. Jadi perkawinan tidak karu-karuan gitu. Itu merusak tatanan Tuhan, merusak kodrati Tuhan, merusak garis rupa dan gambar Tuhan lewat yang namanya penyembahan berhala, penyimpangan seksual akhir zaman. Ini Tuhan beritahukan kepada kita, hari ini engkau masuk rombongan, golongan sepertiga penyembah berhala yang rumpun seksual, penyimpangan, garis kutuk, perzinahan, persundalan, perselingkuhan itu masuk, ataukah engkau 2/3-nya? Orang-orang yang jadi berkat, orang-orang yang rumpun garis keluarganya makin lama, makin memuliakan Tuhan, makin turun garis generasi, Tuhan makin dipermuliakan. Apakah engkau rumpun bagian seperti itu? Ya, saya berdoa semoga semua kita memahaminya, karena kita dapat menangkap jelas bahwa ada suatu sistem yang diciptakan oleh Nimrod, yaitu kerajaan Babel. Kerajaan Babel ini sekilas kita akan pelajari, karena ternyata ini ada kaitannya dengan perjanjian lama di masa lalu, ketika kegagahan itu menciptakan suatu kerajaan, penyimpangan seksual terjadi, dan ternyata ada suatu lambang, yaitu kerajaan Babel. Saya mau tunjukkan yang lalu, yang pertama ada, yang kedua ada, menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tidak boleh kita abaikan, mesti kita pahami, kita pelajari. Mari bersama-sama kita lihat tentang kerajaan Babel di dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai yang ke-10. Wahyu 18 ayat 1 sampai ke 10. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu,
Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Amin. Malaikat turun dari sorga dan berseru. Apa yang diserukannya? Sudah rubuh, sudah rubuh. Babel, kota besar itu, ia telah menjadi kediaman. Lihat saudara, rubuh. Dan ternyata kota Babel itu belum rubuh, saudara ya. Berarti apa yang terjadi pada zaman Nimrod sampai generasi kita hidup, bangunan itu bukan lagi berupa visible yang nampak, tetapi ternyata invisible. Suatu bangunan yang di dalamnya berisi apa saudara? Roh-roh jahat, tempat bersembunyi roh-roh najis, dan bersembunyi segala burung najis. Nah, burung najis inilah yang saya tangkap hari ini. Ternyata ini media-media roh-roh santet, saudara. Karena berapa kali saya pelayanan melepaskan keluarga-keluarga yang kena santet, saudara. Itu ada bunyi-bunyi burung, ada manifestasi burung. Dan ternyata ini roh-roh yang munculnya dari zaman Nimrod dan sampai hari ini ada. Beberapa memang jenis-jenisnya kuat sekali, saudara. Kita tidak kupas dulu bagian ini supaya waktunya cukup untuk selesaikan bagian pertama. Kita kupas di minggu-minggu berikutnya. Tapi saudara harus pahami seperti ini. Untuk bisa melepaskan keluargamu dari santet, itu harus ada orang yang menopang, saudara. Yang pertama, kalau suamimu kena santet, istri harus setia nopang. Jangan ambil hitungan, jangan benci, dendam, sakit hati, tapi kembali pada kasih yang semula. Kasih ketika engkau ada di altar, karena suamimu tuh lagi nggak center, ada pengaruh kegelapan, pengaruh orang lain yang kontrol hidupnya. Atau ada saudara kandung yang menopang, saudara, ya. Dan ini penting. Lalu baru bagian yang berikutnya ada orang-orang yang diurapi, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai, yang mengerti dunia-dunia pelayanan seperti ini, sekejap akan lepas. Nanti akan kehitung, akan muncul semua. Dan saya ini baru beberapa hari pelayanan ini, saudara, ada beberapa angka-angka saya hitung. Saya sharingkan ke beberapa keluarganya. Keluarganya tadi nggak nangkep dan berpikir, paling segini. Saya berkata enggak. Kenapa? Karena saya bisa lihat tanda-tanda Tuhan dari kejadian. Tuhan suruh buat ini, dia lakukan begini. Ini bagian kecil, kata Tuhan, berarti bagian besarnya hilang. Saya hitung-hitung, ketemunya miliar-miliaran. Dan terkejut saudaranya. Lalu berkata, bener, di satu kesempatan saya tanya terbuka dan dijawab terbuka juga. Ternyata semuanya iya amin. Hilangnya miliar-miliaran. Jadi saudara, burung-burung yang ada di Babel ini, sekali curi di dalam rumah tangga anak-anak Tuhan, sekali curi lewat kuasa kontrol hipnotis. Makanya di kitab Wahyu dikatakan orang-orang sihir, saudara ya, yang sihir-sihir yang suka mempengaruhi dan kontrol dan nyantet orang itu, sekali curi miliaran. Dan mereka yang curi-curi itu nggak masuk surga, tidak akan pernah dapat bagian dari surga. Jadi
Kalau ada orang berpikir dia punya sorga dengan cara dia bersekutu dengan roh-roh santet, kuasa-kuasa Babel, ya sorganya dia ada sorganya sendiri, berbeda dengan sorga Yesus, ya. Karena sorga Yesus berisi orang-orang setia, orang-orang kudus, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang mengasihi keluarganya, orang-orang yang tahu berbakti, orang-orang yang melakukan hukum dan firman-Nya dengan segenap hati, orang-orang yang memang tertulis dalam kitab kehidupan. Itu yang akan masuk surga. Apa yang ada di dalamnya adalah burung-burung yang dibenci Tuhan, ya. Artinya apa? Artinya ini ada sebagian daripada roh-roh. Saya tidak katakan keseluruhan, karena sebagian aja yang keluar dari masa lalu. Hari ini kita bisa tangkap lewat kitab Wahyu, dikatakan semua bangsa telah minum, ya, saudara, sebagian aja. Sepertiga bangsa ini sudah minum hawa nafsu cabulnya. Bahkan raja-raja, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang pegang keuangan, orang-orang yang punya otoritas sudah mabuk percabulan, saudara. Jadi tidak salah ketika Tuhan Yesus peringatan kita di akhir zaman orang akan kawin mengawinkan. Ini bicara tentang keadaan yang menghimpit, membuat orang akhirnya tidak lagi masuk tatanan perkawinan. Akhirnya ya udah sembarang. Ada yang cerai, sudah cerai resmi, akhirnya sudah sana sini nggak cocok, balik lagi. Nah, heran, mantan suami mantan istri hidup lagi sama-sama. Jadi tatanan berkeluarga pun di akhir zaman bisa hancur rusak. Benar. Ya. Sudah kawin ini nggak bisa, kawin lagi turun ke ipar, nggak cocok lagi, kawin mertua. Jadi nanti tetangga mana-mana. Akhirnya di akhir zaman memang dunia seksual ini yang paling menonjol. Penyimpangan seksual, perjinan, persundalan itu yang paling nampak di hari zaman. Dan hari ini kita bisa melihat jelas seksual yang normal digantikan dengan yang buatan manusia. Kita bisa melihat teknologi hari ini makin mutakhir, ya. Mulai muncul boneka-boneka seksual. Orang nggak mau punya anak lagi, bisa punya anak, boneka dijadikan anak. Bonekanya bisa nangis, diisi arwah lagi, saudara. Ya, kemudian boneka seksual, ya, perlu tinggal ambil dari lemari, nggak perlu disimpan, nggak perlu ribut. Nah, akhirnya manusia hidup dengan egonya. Ini akhir zaman. Melihat keadaan ini membuat Tuhan murka luar biasa. Dalam keadaan murka itu kita bisa melihat dengan jelas penghakiman Babel itu hanya 1 jam. 1 jamnya Tuhan itu berbeda dengan 1 jamnya manusia. Kita tahu persis bahwa apa yang ada dalam kehidupan hari-hari ini menandakan akhir zaman itu sangat jelas sekali. Nah, nanti saudara di rumah saudara ulangi pada Kejadian 10, saudara cara baca lengkap ya tentang Nimrod. Nimrod itu digambarkan Kejadian 10, saudara ya. Kejadian 10, 8, 10, Kejadian 10 lah saudara renungkan, bacakan lagi lengkap di rumah. Nimrod tuh orang yang berkuasa. Selain berkuasa, dia juga seorang pemburu. Pemburu itu petualang, ya, penakluk binatang. Dia yang menciptakan sistem dan kerajaan Babel. Ya. Di dalam tulisan Ibrani-nya, Nimrod itu, ya, memiliki kekuasaan yang besar itu dituliskan dengan kata Gibor, saudara ya, strong man. Gibor, strong man, orang kuat, pemenang, strong man, Gibor dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, saya mau bagikan bagian penutup, bagian pertama ini, saudara. Ini akan mendefinisikan pendeta bodoh. Ya, ini hal yang gak enak dibagikan, tapi ini akan menjadi sebuah kesimpulan pendeta bodoh. Orang-orang Kristen bodoh, ya. Karena akan mencapai sebuah titik pemahaman seperti itu kalau saudara tidak masuk di kedalaman kasih Yesus. Karena nanti lewat hidup Nimrod ini kita akan berkaca, kita akan bercemit. Nimrod gagah, Nimrod hebat. Orang-orang Kristen akhir zaman, manusia akhir zaman pengen anak cucu, mantunya, keluarganya, dirinya seperti Nimrod. Perkasa, punya pembangunan, wah, pelayanan, gedung-gedung, ya pengen seperti Nimrod. Sementara kita bercermin lewat Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan jadi pendeta bodoh, rasul bodoh, nabi bodoh, pengajar bodoh, gembala bodoh, penginjil bodoh, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen bodoh. Kenapa saya berkata begitu? Mari kita lihat kebenarannya. 2 Korintus 12 ayat 3 sampai yang ke-7.
entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungnya kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. 2 Korintus 12 ayat 37, sebuah cermin tentang kehidupan kekristenan. Rasul Paulus menuliskan keberadaan dirinya dengan perumpamaan suatu keadaan rohani, di baliknya ada supranatural, peristiwa, kejadian, pengalaman supranatural, tapi di baliknya menjadi sebuah refleksi antara Rasul Paulus dengan sisi Nimrod. Mari saya ajak saudara melihat dalam kacamata yang berbeda. Kita lihat pada dimensi yang pertama. Rasul Paulus berkata, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ada seseorang, Rasul Paulus berkata, tiba-tiba ia diangkat ke Firdaus, suatu tempat sorga kehidupan. Sorga Tuhan Yesus saat disalibkan, sorga yang dijanjikan, Firdaus. Suatu pengalaman, keadaan supranatural, suatu hal yang luar biasa, tetapi dia tidak berani menuliskan bahwa dia yang mengalami. Dia ambilnya perumpamaan. Aku melihat, lihat siapa naik ke surga kalau tidak lihat diri sendiri, saudara ya. Nah, ada hal yang menarik adalah kejadian yang sama hari ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak orang-orang Kristen mengalami pengalaman supranatural, mengalami dimensi perjumpaan dengan Tuhan, mengalami berbagai hal-hal yang seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus ini, saudara. Kalau mereka berdiri pada kepribadian Nimrod, mereka akan jadi sombong. Pengalaman rohani membuat mereka jadi sombong, kemudian mulai menghipnotis orang-orang dengan kesaksian. Wah, ini sisi Nimrod, dan kemudian merasa dirinya paling dekat sama Tuhan. Kemudian mulai ekspos untuk mengejar pujian manusia. Ini Nimrod, ini rohani, ini sebuah bentuk sebenarnya sadar nggak sadar orang Kristen sedang dibawa masuk pada pengkultusan dirinya untuk senang menerima pujian orang ya. View-nya banyak, yang dikejar tuh view-nya. Ya, saya bagikan tips sedikit lah. Masalah view, Richie pernah datang ke saya bicara gini, Om, view aku nggak banyak loh sebagai food blogger dibandingin yang duluan itu gila view-nya, tapi lucunya pemilik restoran lebih interest sama aku, Om. Loh kenapa? Saya tanya. Gak tahu, Om, mungkin yang view aku nggak banyak itu sebagian besar datang langsung ke restoran, mereka cicipi. Sementara yang view-nya ratusan ribu itu yang datang hampir nggak ada. Ya, jadi hati-hati hari ini. Angka bisa dimanipulasi, manusia bisa memanipulasi angka, dan saudara bisa termanipulasi dengan yang namanya kuantitas. Orang bodoh gampang terhipnotis, sementara orang bijak berdiam, merenungkan dan menguji segala sesuatu, dan kemudian menemukan buah, baru mereka bisa ambil keputusan. Ya, jadi itu sebuah tip buat saudara. Jangan sampai kadang-kadang kita lihat wah, kita jadi ikut wah ya. Tuhan benci loh saudara apa yang dipuji manusia, dan puji-pujian manusia yang mengarah kepada manusia itu sebuah bentuk pengkultusan. Dan jangan sampai saudara jadi seteru salib ya. Karena tanpa sadar ketika kita masuk pada dimensi Nimrod ini, kita nggak sadar kita mempertuhankan diri kita loh. Kita curi kemuliaan Tuhan. Kita menganggap segala sesuatu sangat rohani, karena di dalam peringatan Nabi Yehezkiel itu semuanya rumah Tuhan, lahiriannya rumah Tuhan, tapi di dalamnya spiritnya bukan spirit Tuhan loh, bukan kemuliaan Tuhan yang murni. Isinya semuanya itu Nimrod punya rumpun sepertiga, penguasa yang membangkang, yang turun dan terbuang dari sorga itu yang dimuliakan. Hati-hati di akhir zaman ini saudara. Kenapa? Karena ada banyak orang akhirnya lupa dirinya. Mereka tidak sadar.
Mengapa di awal saya berkata pendeta bodoh, 5 jawatan bodoh, orang-orang Kristen bodoh? Karena Paulus menempatkan kita pada satu titik. Tidak bermegah seperti Nimrod pada kelebihan, kehebatan, menyanjung diri, kejar pujian. Kita bermegah karena kelemahan-kelemahan kita. Di dalam kelemahan-kelemahan pula aku bermegah. Di dalam kelemahan-kelemahan pula kasih karunia Yesus itu semakin nyata. Kenapa? Orang yang ngerti semua porsi dan cermin ini akan lebih memilih menunduk, rendah hati, dan seluruh kemuliaan hanya dikembalikan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak makan sendiri, tidak untuk mengenyangkan diri sendiri, untuk mempertuhankan diri, tidak membuat orang jadi kacung kampret di balik semua apa yang dia ajarkan, apa yang dia alami, apa yang disaksikan. Tapi membawa semua orang pada kesadaran, kedewasaan, tanggung jawab, dan warasnya sama-sama, saudaraku. Kita mesti paham semua ini. Takabur dan lupa diri hanya akan berbuah pada satu, kesombongan. Sombong itu adalah ciri utama dari setan. Maka Paulus berkata, pada diriku Tuhan menitipkan duri dalam daging. Maka saudara, ada suatu kejadian yang lucu. Saya berkata sama Tuhan begini, saudara. Mengapa engkau menilai umatmu lewat hidup hamba dan pelayanan hambamu ini? Karena pada saya ini ada keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika hamba-hambamu berkelimpahan, para pelayan Tuhan, para pendeta, para gembala, diberkati dengan materi, kelimpahan keuangan, wah, banyak orang marah, orang pahit. Mereka marah. Ketika ada sekelompok lain hamba-hambamu, para pendeta, para gembala miskin, juga ada sekelompok orang rohani menghina mereka. Jadi pendeta kaya juga susah, jadi pendeta miskin juga terhina. Lalu muncullah Pak Johan, pendeta yang dipelihara Tuhan. Kesaksiannya nggak jauh dari pempek, ya, beras, baju ini pun dikirim, diberkati dari umat Tuhan di kota Malang. Minggu lalu saya pakai baju pemberian dari anak-anak Tuhan yang punya toko di Tanah Abang. Jadi Pak Johan ini didandani Tuhan, isinya baju, pempek, kerupuk, isinya sop buntut, kiriman-kiriman pemberian anak Tuhan. Juga orang-orang marah, ya, umat Tuhan marah. Itu pendeta isinya ngomongnya cuma makanan-makanan. Lalu Roh Kudus jawab saya gini, saudara. Ketika aku mengutus Yohanes Pembaptis, dia makan madu dan belalang, mereka marah. Kenapa? Marahnya karena Yohanes Pembaptis itu keras, ngomong pertobatan enggak kompromi, hajar, sikat. Kami ini orang sopan loh, kami orang rohani, kami nggak terbiasa terima yang gitu, yang vulgar gitu, yang baik-baik lah, yang enak didengar telinga. Maka Yohanes Pembaptis ditolak, apalagi ketika dia menghardik perkawinan-perkawinan yang tidak pada tempatnya. Akhirnya kepalanya dipotong, taruh di talam, ditaruh di sebuah persembahan. Padahal Yesus berkata, pada Yohanes Pembaptis itu ada roh Elia, ya, roh pertobatan, roh keberanian, roh kenabian. Selesai Yohanes Pembaptis, mereka nggak bisa terima. Ini penjabaran Roh Kudus, teman. Masuk pada dimensi Tuhan Yesus. Kalau Yohanes Pembaptis tidak makan, tidak minum, Tuhan Yesus makan, minum. Yohanes Pembaptis bersuara-suara, Tuhan Yesus buah. Pelayanan yang langsung teruji, terbukti. Dan saudara baca kitab suci Kejadian sampai perjanjian baru, saudara hanya akan menemukan satu-satunya tokoh yang memulai, yang menjadi trendsetter di dalam penginjilan, di dalam pelayanan, di dalam kenabian, di dalam segala sesuatunya. Cuma Tuhan Yesus yang bisa mengusir setan dan bermanifestasi. Cuma Tuhan Yesus, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang kusta yang ditakuti jadi penyakit kutuk disembuhkan. Cuma Tuhan Yesus. Dia yang mau makan di tengah-tengah orang berdosa. Wanita yang jelas-jelas berzina, karena dia memberi hati Bapa ada, dia memberikan pemahaman pengertian yang berbeda. Juga ditolak Tuhan Yesusnya. Lalu Roh Kudus bilang, nah menurut kamu yang salah Yohanes, yang salah Tuhan Yesus, apa yang salah orang-orang yang kakam itu, kacung kampret itu? Saya bilang, engkau tahu jawabannya Tuhan. Maka Tuhan bilang, engkau bisa tahu siapa dirimu kalau begitu. Jalankan saja, kata Roh Kudus, jangan pusingkan dengan mereka. Karena memang di akhir zaman,
Orang nggak ngerti dirinya sudah dirasuki roh-roh sepertiga dari generasi Tamus ini, dari Nimrod ini, dari Semiramis ini. Mereka terima itu jadi roh agamawi. Jadi mereka merasa demikian rohaninya, demikian agamawinya, demikian lebih dari semua orang surga mereka yang punya. Kuncinya dia punya, pintu yang punya kok. Dia punya surga. Sementara yang lain itu dia nggak mau dengar, dan dia tidak akan bisa terima koreksi, apalagi yang namanya nasihat. Karena mereka merasa mereka melebihi juru selamatnya kok, melebihi Tuhannya kok. Dia lupa kodrati amanat agung. Semua bangsa, ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir terbelah atas ke bawah, itu Tuhan tidak milih lagi bangsa manapun. Semua bangsa itu stratanya sama di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi kita nggak perlu perbudak diri, nggak perlu berlebih-lebihan. Yang Tuhan kehendaki adalah semua hal rohani yang tersembunyi, yang ada ketulusan, yang ada kemurnian, yang ada buah-buah yang memuliakan Tuhan, yang dapat kita kecap betapa baiknya Tuhan buat keluarga, buat orang sekitar kita. Tuhan itu nyata dan memberkati. Saya selesaikan bagian pertama Dewa Tamus ini, saudara. Waktunya sudah 1 jam lebih. Kita sambung bagian kedua di minggu berikut. Pasti akan seru karena kita akan bukakan hal-hal yang berbau dunia klinik, okultisme, santet, dan beberapa bagian. Tapi kita nggak mau belajar di dalamnya, cuma tanda-tanda aja yang Tuhan bagikan lewat apa yang saya sudah jalankan lewat pelayanan. Moga-moga setelah saudara tahu nanti, saudara bisa memetakan sendiri antara pernyataan rohani disantet dan benar disantet, ataukah itu cuma bentuk penglihatan-penglihatan yang bukan pada tempatnya. Nanti saudara bisa menguji sendiri, benarkah engkau benar-benar sakit pada badan, atau memang sakit itu datang lewat kuasa kegelapan santet itu, ataukah bagaimana. Nah, minggu depan kita akan kupas secara tuntas bagian-bagian itu. Dan kita akhiri bagian pertama ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa dan terima doa berkat. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih-Mu Bapa. Di setiap kesempatan yang kami peroleh daripadamu, kami sungguh menghargai waktu-waktu yang ada ini Tuhan. Waktu-waktu yang ada yang tinggal sedikit ini, biarlah hati kami selalu untuk fokus hanya untuk mencari wajah-Mu, melakukan semua kehendak dan perintah-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah menjadi kekuatan yang baru untuk kami. Selalu akan mendengarkan semua isi hati Tuhan, pesan Tuhan. Boleh kami jalankan. Dan Tuhan menyertai sepanjang hidup kami, langkah-langkah kami. Dan Roh-Mu yang kudus membimbing terus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu yang Kau tabur dalam hidup dan tanah hati kami semakin hari semakin tumbuh subur, bahkan berakar di dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami tahu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, agar semua kami dapat meraih semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur. Dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan, biarlah mereka memperoleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Bapa di sorga. Telah selesai kami terima. Telah Engkau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Wahyukan pengertian. Wahyukan di tengah-tengah kami kesadaran. Anugerahkan kasih dan curahkan bagi kami semua. Hingga kami bisa punya roh yang mau dibentuk, diajar, dan mau dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Nyatakan kasih-Mu lagi. Dan biar lewat barat, timur, utara, dan selatan, setelah ibadah ini selesai, Kau curahkan berkat-berkat yang terbaik. Turunlah berkat-berkat-Mu dari tata-Mu yang Kau karuniakan. Turun dari tata Bapa di sorga. Kau limpahkan, Kau anugerahkan melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dalam anugerah kuasa dan penghiburan Roh Kudus-Mu atas kami, atas keluarga kami, seluruh rumpun keluarga besar kami menerima berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati. Sama-sama kami katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.